alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Ya, orang-orang yang mengingat pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdiri, duduk atau berbaring. Orang yang senang duduk, senang berdiri, sedang berbaring, senantiasa memikirkan kejadian-kejadian yang ada di langit dan di bumi sambil berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan ini dengan sia-sia. Saudara, orang yang berpikir setiap saat selalu saja menemukan masalah yang harus dipertanyakan. Dan pertanyaan itu pasti ada jawabannya. Jawabannya bisa gampang, bisa susah, malah bisa tidak mendapatkan jawaban. Mungkin ketika anak mau tidur, menjelang tidur 10-15 menit, tiba-tiba ingat kejadian apa yang dilakukan pada pagi hari sampai sore menjelang malam. Di pikiran, oke, hari ini aja. Hari ini hari Jumat, bulan Rajab. Berapa lembar Anda membaca Al-Quran? Atau berapa ayat Anda membaca Al-Quran? Lupa, Pak. Ya kalau lupa nggak apa-apa, namanya juga lupa. Pasti diampuni. Nah kalau lupa, mumpung masih Jumat, pulang Jumatan ngaji. Jadi ada kenang-kenangan. Pada tanggal 1 Rajab, kita baca Quran, Yasin 3 kali umumnya. Atau 1 juz. Ada kenang-kenangan. Dibuka dengan bacaan Al-Quran, insya Allah itu akan menjadi berkah semua. Nah itu yang saya maksud. Bagaimana kita memanfaatkan waktu dan juga menjadikan waktu ini menjadi berkah untuk kita semua. Berkah untuk lahir, diri sendiri, maupun untuk keluarga dan masyarakat. Saudara, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 190 berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kenapa pagi-pagi hujan? Kenapa tiap bulan Desember hujan terus? Januari hujan terus? Oh, musim ngijih, musim barat, dan seterusnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu dicari jawabannya. Intinya semua kejadian di alam ini jangan lupa berasal dari Allah. Dan kalau kita menghadapinya dengan positif akan menjadi positif. Jadi ketika hujan turun, jangan menggerutu, geus hujan deui wae. Jangan begitu. Alhamdulillah Gusti hujan lagi. Semoga hujan ini menjadi rahmat buat kita semua. Hujan dari langit turun ke bumi diserap menjadi air yang jernih kan dipakai di mana-mana. Begitu seharusnya. Bukan menggerutu, wah ini tan hujan wae. Enggak begitu. Orang yang beriman pasti mensyukuri itu. Saudara, bahwa manusia adalah makhluk yang unik. Unik karena dia mempunyai 3 dimensi. Badan, akal, dan hati. Makhluk yang lain mungkin hanya punya 2 badan dengan akal, kalau ada akal. Monyet punya. Atau badan dengan hati. Kita lengkap. Fisik kita, akal kita, hati kita. Itu adalah
bekal dari Allah atau sarana dari Allah untuk hidup di dunia ini. Untuk menghadapi hal yang bersifat fisik, Allah ciptakan badan yang kekal, tangan yang bagus. Untuk memikirkan sesuatu, Allah ciptakan otak. Untuk merasakan sesuatu, Allah ciptakan hati. Lengkaplah kita manusia. Untung. Maka itu dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak ada makhluk lain yang sempurna manusia. Yang kedua, kesempurnaan akal manusia ulul albab tidak akan tercapai kecuali dengan bertemunya pikir dan zikir. Baru dianggap sempurna kalau antara pikir dan zikir kita nyambung. Pikirannya melebar kemana-mana, zikirnya ada. Jadi antara zikir dan pikir sama-sama maju, seimbang. Kemudian tidak sempurna hati manusia bila tidak kumpul antara zikir dan pikir. Oleh sebab itu para penempuh jalan menuju Allah senantiasa berusaha keras agar dapat berhimpun pada dirinya. Mereka memikirkan berbagai hal yang bisa bersatu antara pikir dan zikir dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi antara zikir dan pikirnya nyambung. Kemudian bahwa pikir dan zikir dapat memperdalam ma'rifatullah yang ini merupakan pangkal bagi tazkiyatun nafs. Bagaimana tazkiyatun nafs itu pensucian diri kita sendiri. Bahwa setiap hal yang terdapat di alam wujud ini selain Allah adalah perbuatan atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk itu ciptaan Allah. Allah mah kholik, supaya berbeda. Kemudian mari kita sedikit maju, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Kita tafakur tentang makhluk-makhluk Allah yang sederhana aja dulu. Tafakur berpikir tentang makhluk Allah. Satu tentang manusia. Kata firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada dirimu sendiri, maka apa kamu tidak memperhatikan diri kamu? Bapak, saudara, apa kita pernah memperhatikan diri kita? Kenapa jari ini jari 5 punya? Kenapa jempol ini begini, kelingking ini begini? Bayangkan kalau kelingking ini lebih besar dari jempol, mau bisa ngorong, bener? Tapi orang menganggapnya bahwa itu mah alamiah aja. Hukum alam katanya. Hukum alam disebutnya. Bukan sebagai ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang mempunyai fungsi yang sangat besar dan berbeda-beda. Demikian pula dalam surat Al-Mu'minun. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu seripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan seripati air mani itu dalam tempat yang kokoh di rahim itu. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu dijadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk rai. Maka Allah, Maha Suci Allah, yang pencipta yang paling baik, dan itulah manusia. Yang tadi ulangi dari air, prosesnya itu seperti diceritakan dalam surat Al-Mu'minun ayat itu. Dan ini semua sangat eces ya, jelas gitu. Bagaimana Allah menciptakan manusia dari awal sampai ujung-ujung nanti mati. Diambil kesimpulan dalam fenomena berpikir kita. Satu, bahwa manusia
diciptakan Allah sebagai makhluk yang terbaik, makhluk yang paling mulia, dengan kelebihan-kelebihan dari makhluk yang lainnya, yaitu dia mempunyai akal. Dua, bahwa akal manusia terus-menerus maju menghasilkan penemuan-penemuan yang bisa lebih meningkatkan kesenangan hidupnya. Tiga, bahwa akal manusia dengan segala kesungguhannya adalah bersifat terbatas atau nisbi. Empat, manusia tidak akan mencapai pengetahuan tentang alam di luar dirinya seperti mengetahui alam gaib. Bahwa dalam fitrahnya manusia ingin mengenal Tuhannya, ma'rifatul hal, ingin mengetahui cara beribadah kepada Tuhannya, ibadatul hal, ingin mengetahui cara hidup yang sebaiknya, minhajul hayat. Kemudian bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara tafakur kafir dan tafakur mukmin. Takabur orang-orang kafir terhadap alam hanya sebagai pengetahuan alam saja. Bahwa alam ini tercipta karena memang diciptakan alam gitu. Tapi manusia menyebutkan sebagai sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tafakur mukmin terhadap alam sampai kepada pengetahuan tentang alam itu, sampai kepada keyakinan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian pikiran-pikiran kita yang muncul, tafakur-tafakur kita yang keluar, itu semua adalah berasal dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum